Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia Putri dengan NIM 22030204118 kelas PPD 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia adalah negara biodiversitas terbesar kedua di dunia. Tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan 10 di dunia. Kekayaan Indonesia meliputi minyak bumi, gas alam, flora, fauna, tembaga, dan emas. Tantangan NKRI dari dalam negeri meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, kesenjangan ekonomi, radikalisme, intoleransi, dan disintegritas bangsa. Sedangkan tantangan NKRI dari luar negeri adalah membanjirnya produk asing, membanjirnya tenaga kerja asing, invasi atau penguasaan wilayah, dan infiltrasi budaya atau ideologi asing. Radikalisme HTI tahun 1992 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi 1998 berdasarkan ketentuan hukum yang sudah dibijaksanai oleh pemerintahan untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasan. Bom Bali 1 tahun 2000, ada bom Hotel Marriott 2002, bom Bali 2 tahun 2005, dan lain sebagainya. Hasil studi Saidi Lipi terhadap mahasiswa umum tahun 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, dengan 5%-nya adalah mahasiswa. Hasil studi selanjutnya adalah 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. 4 alasan radikalisme. 1. Kepentingan personal atau ideologi. 2. Propaganda politik. 3. Pemahaman sosial, penyucian diri. 4. Etika para politisi yang buruk. Survei terhadap 1.520 responden dengan metode multi-stage Wahid Institute, yakni Wahid. Bertindak radikal 600.000, 7,7% mau bertindak radikal kalau memungkinkan. Penyebaran radikalisme di medsos dan internet melalui YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila, bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualisme dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global yang menunjang. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan pengarahan yang berisi tujuan untuk mencapai dan dalam melangsungkan kehidupan nasional suatu bangsa negara. Menurut Sri Hati, ideologi sebagai sesuatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau bangsa atau ras. Pandangan ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, alam semesta. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Kesadaran dan perancangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Usaha mengarahnya masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan ketertiban para pengikutnya. Usaha mobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Menurut Thomson, ideologi mengandung 3 unsur, yaitu adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. 2. Memuat perangkat nilai atau keyakinan moral. 3. Memuat orientasi pada sesuatu tindakan. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. 1. Realitas, mencerminkan
mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasi nilai-nilai yang akan berkembang dalam masyarakat. 2. Idealisme atau kadar kualitas ideal yang terkandung di dalamnya mampu mengunggah harapan motivasi para pendukungnya. 3. Fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain atau ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme berpangkal pada analogi bahwa manusia pada hakikatnya sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentu saja, kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam masyarakat mewajibkan selarasan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat lainnya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx, tokoh sosial revolusioner yang banyak menulis naskah di bidang sosial dan ekonomi. Ideologi ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Komunisme yang mencetuskan Karl Marx mengandung bahwa hakikat kebebasan individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukan individualisme. Individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Hak milik individu harus diganti dengan hak milik kolektif. Individualisme diganti sosialisme komunis. Dalam masyarakat, terdapat kelas-kelas yang saling berinteraksi secara dialektis, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar buruh. Ideologi Pancasila pada awalnya secara kausalitas dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat. Ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang yang dihadapi dalam negaranya. Proses globalisasi membawa dampak yang luas. Di bidang ideologi ada dua kekuatan ideologi dasar, yaitu ideologi liberalis dan komunis. Ideologi komunis tidak mampu bertahan sampai sekarang, sedangkan ideologi liberalis mampu bertahan sampai sekarang. Ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Kebenaran Pancasila sebagai filosofis menurut Notogoro terletak pada hakikat yang abstrak, umum, dan universal. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat pada hakikatnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang keadilan, tidak bertentangan dengan ajaran suatu agama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia. Kebenaran sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat dari masyarakat. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokrasi, yang harus dilakukan bangsa Indonesia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Peran aktif manusia dipandang sebagai peran utamanya dalam makhluk sosial. Kewenangan kreatif dipijakan pada kapasitas kreatifnya, yaitu kepekaan, kesanggupan, kejujuran, kekayaan, imajinasi,
kecerdasan, keberanian, dan keterampilan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.